Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Iwatul iman, sahabat QTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dari awal memasuki bulan Ramadan, kita dituntut untuk melakukan berbagai banyak aktivitas ibadah. Oleh sebab itu Rasulullah pun menyatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun. Rasul menyatakan bahwa ketika memasuki bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah. Bahkan bulan yang penuh dengan maghfirah, penuh dengan ampunan. Bisa kita rasakan keberkahan bulan Ramadan ini. Coba kita perhatikan. Keberkahannya bisa kita lihat, banyak orang yang tadinya susah untuk tadarus Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Coba kita perhatikan ketika kita memasuki bulan Ramadan, nu tadi natara maca Quran gepannya gitu. Berbondong-bondong bersama-sama tadarus Al-Quran. Yang tadinya susah untuk melaksanakan sholat malam, bahkan berbondong-bondong pula mereka melaksanakan ibadah Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Ketika orang-orang yang susah untuk berderma, bersedekah, tapi ketika memasuki bulan Ramadan termotivasi mereka semua untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Ini membuktikan bahwa keberkahan bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Kemudian kita juga menyaksikan bulan Ramadan ini sesuai dengan apa yang Rasulullah nyatakan adalah bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam hadis, Rasulullah SAW menyatakan as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, terus Jumat ke Jumat yang selanjutnya. Kemudian Rasulullah menyatakan wa ramadhanu ila Ramadan, kemudian Ramadan ke bulan Ramadan yang selanjutnya. Rasulullah menyatakan mukaffirat lima bainahuma idza ijtanabat kabair, ada penghapus dosa, kiparat dosa kata Rasulullah itu bagi mereka yang senantiasa menjauhi dosa-dosa besar. Dari hadis ini sangat jelas bagi kita semua bahwa ketika memasuki bulan Ramadan terus kita melaksanakan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas-aktivitas ibadah yang kita laksanakan oleh kita itu akan menjadi sebagai kifarat bagi dosa kita. Tapi kata Rasul tadi dinyatakan bahwa idajtanabat kabair, syaratnya itu apabila mereka menjauhi dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar itu jelas hanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat. Nah, maka iwatul iman rahimakumullah, sahabat QTP semua, kalau kita tinggalkan ketika kita bulan Ramadan itu kita semangat tarawehan, nanti kan kalau di bulan yang lainnya ada sholat tahajud, qiyamul lail gitu kan. Apakah mau kita hentikan? Apakah hanya sebatas di saum Ramadan saja, di bulan Ramadan saja kita melaksanakan hal tersebut? Nah, maka kalau kita menghentikan aktivitas-aktivitas ibadah kita ketika memasuki di bulan Syawal, maka jelas saum Ramadan ini tidak akan menjadikan sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita. Oleh sebab itu, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala suguhkan terhadap kita dengan berbagai rangsangan-rangsangan, keutamaan-keutamaan yang Allah telah berikan kepada hambanya, maka ini semua harus menjadi sebuah pelajaran untuk melanjutkan di bulan-bulan berikutnya ketika kita melaksanakan berbagai amal soleh. Jangan sampai tadi kita melaksanakan aktivitas saumnya hanya di bulan Ramadan saja. Karena memang di bulan-bulan yang lainnya juga kan ada saum sunnah gitu. Tapi kan kebanyakan orang tadi melupakan apa yang telah mereka biasakan, yang telah mereka rutinkan di dalam ibadah saumnya tersebut. Maka kalau kita perhatikan
berkaitan dengan saum atau haji misalnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kan jelas. Dari saumnya, dari hajinya tersebut harus berbekas terhadap dirinya itu. Anu misalnya tadinya pelit jadi bager, kan itu menunjukkan salah satu efektifnya di dalam beribadah sehingga merubah karakter tersebut. Nah, ini yang mesti kita perhatikan. Jangan sampai tadi ketika kita di bulan Ramadan semangat orang teh ibadah gitu. Ada yang geus beres bulan Ramadan kita lupa segalanya. Bahkan aktivitas-aktivitas tadi yang biasa kita laksanakan kita abaikan, kita lupakan. Maka bukan ini sebenarnya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksudkan di dalam ketika Rasulullah menyatakan berbagai banyak keutamaan-keutamaan tersebut. Justru tadi bahwa ketika kita memasuki bulan Ramadan, harus bulan Ramadan itu menjadikan magfirah bagi kita, keberkahan bagi kita, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi harus membawa energi yang positif terhadap bulan-bulan yang selanjutnya, sehingga berbagai aktivitas-aktivitas ibadah yang biasa kita laksanakan, rutinkan di dalam ibadah Ramadan, maka tidak terputus hanya sebatas di bulan Ramadan, tapi ini menjadikan tadi sebagai penunjang, sebagai penguat bagi kita untuk menjalankan berbagai aktivitas-aktivitas selanjutnya, yaitu ketika kita meninggalkan bulan Ramadan. Oleh sebab itu, ikhwatul iman rahimakumullah, di penghujung ceramah yang singkat ini mau saya sampaikan bahwa yuk kita harus ingat tadi kepada apa yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan, bahwa bulan Ramadan ini jadikan sebagai bulan tarbiyah, sebagai bulan pendidikan, sehingga ketika kita memasuki bulan-bulan berikutnya, maka insya Allah kita semua akan terbiasa melaksanakan rutinitas juga berbagai aktivitas ibadah yang biasa kita laksanakan di bulan Ramadan tersebut. Ikhwatul iman rahimakumullah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.